Oleh karena itu, maka Allah, ilmu ini ilmu qalbu. Maka dia tidak bisa dengan membaca buku terjemahan. Falazimu ahlal qulub. Maka ambillah ilmu ini dari ahli qalbu. Tapi jika di dalamnya mengenal Allah, maka orang itu sudah punya arah. Siapa yang punya arah dalam hidup? Orang yang mengenal Allah. Itu adalah buah dari kebeningan qalbu. Ahwalnya qalbu. Jadi qalbunya bening, amalnya bening. Qalbunya tunduk, orangnya suka sujud. Qalbunya tawadu, orangnya suka ruku. Qalbunya terisi dengan nama-nama yang bagus, kata-kata yang indah, maka yang keluar kata-kata yang indah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qalbunya penuh kebencian, maka kalimat yang keluar apa? Benci. Nyerang orang terus. Masih ingat sebelumnya kita sudah membagi karakter manusia. Ada karakter binatang ternak. Maka kalau ngomong isinya syahwat, duit, makan, males. Udah gitu aja isinya. Kalau dia, males berarti ini karakter binatang ternaknya masih kuat. Disebut karakter bahimiyah. Ya. Imam Ghazali nulis di kitab Kimia Us-Sa'adah, beliau menyebutkan ini membuat orang malas. Sering ngeluh, ya? Ada orang sering ngeluh, lihat berita apa ngeluh, ngelihat apa aja ngeluh. Ini karakter ini, hati-hati. Nah, apa kata beliau? Setiap orang yang menyimpan nama Allah di kalbunya, maka pasti keindahan nama itu keluar. Fa'af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Maka keadaan zahir itu adalah buah dari kebeningan qalbu, ahwalnya qalbu. Jadi qalbunya bening, amalnya bening. Qalbunya tunduk, orangnya suka sujud. Qalbunya tawadu, orangnya suka ruku. Qalbunya terisi dengan nama-nama yang bagus, kata-kata yang indah, maka yang keluar kata-kata yang indah. Qalbunya isinya Rasulullah, sahabat Rasulullah, cinta Rasulullah, maka kita senang kajian-kajiannya. Tadi Habib siapa? Asik nggak dengarnya? Kenapa? Karena qalbunya terisi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka Allah, ilmu ini ilmu qalbu. Maka dia tidak bisa dengan membaca buku terjemahan. Falazimu ahlal qulub. Maka ambillah ilmu ini dari ahli qalbu. Apa kata beliau di sini? Orang yang di dalam qalbunya ada kejahilan kepada Allah, maka ketika dia berkata-kata, ketika dia berbuat, pasti ujungnya jahiliyah. Tapi jika di dalamnya mengenal Allah, maka orang itu sudah punya arah. Siapa yang punya arah dalam hidup? Orang yang mengenal Allah. Kita mau ngapain sih? Ya. Perjuangan kita mau ngapain? Ya mohon maaf, pengurus masjid, ini ngurus masjid buat apa? Mau gagah-gagahan, mau khidmah kepada Allah, atau mau apa? Orang yang konflik di satu yayasan, satu pesantren, sama Pak. Jadi konflik seperti yang ada di satu masjid, itu di pesantren juga terjadi. Pesantren ustadz enggak semua. Ustadz semua, kejadian di mana-mana, tanya semua pesantren. Dan itu sudah lumrah. Maka beliau katakan, ya di kalimat sebelumnya kan ada. La tastaghrib wuqul aqdar manumta fi hadhihi dar. Kenapa dunia ini begini? Udah masjid aja masih polemik, ya yayasan pesantren aja masih polemik, majelis taklim polemik.
Bahkan majelis para syekh sufi yang katanya hatinya penuh dengan nama Allah, wiridan, zikir, berjamaah, itu ada konflik. Konflik internal ada. Kenapa? Setan itu kan tinggi ilmunya. Setan itu ribuan tahun zikrullah, Pak. Maka kalau orang membanggakan zikirnya, itu lewat sama setan. Ya gak cukup zikir untuk ngelawan setan. Harus ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau enggak mengenal Allah, lewat sama iblis. Nah, dan ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu basicnya satu. Akidah syariat. Maka setiap ilmu mengenal Allah yang bertentangan dengan syariat pasti batal. Tapi banyak orang yang ilmunya zahir-zahir doang, nggak mau masuk ke bagian ma'rifat ini. Pikiran kita, makanannya adalah berpikir. Berpikir mengatakan iya tidak, masa sih gitu. Badan ini makanannya yang zahir, minumannya ya ini. Kalau kalbu, makanannya apa? Nama Allah. Maka harus dilatih semua, harus dikasih, Pak. Ya mohon maaf, mau dia kiai, mau dia ustadz, kalau nggak punya waktu bersama Allah setiap hari, kalbunya pasti tertawan oleh dirinya sendiri. Nggak perlu setan, diri sendiri. Kita kan merasakan pada diri kita sendiri. Tertawan oleh dirinya. Maka orang-orang yang merasakan hal seperti itu, langkahnya cuma satu. Labudda ayyakuna lahu mursyidun yursyiduhu, murabbin yurabbih. Ya, dia mesti punya guru, pembimbing yang bisa membimbingnya. Kita sholat fisik aja ada gurunya, masa sholat rohani gak ada gurunya? Sujud secara fisik diajarin nggak sama guru kita? Tapi sujud secara rohani udah diajarin belum? Kan belum. Kenapa? Inti dari sujud itu adalah mengenal Allah, bukan hanya zikir, Pak. Nah, inilah rahasianya ketika disebut kenapa kita kalau sujud ruku baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ternyata ketika Nabi naik ke arah sana, sebelum naik, Nabi melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Apa kata beliau? Yang saya dengar, malaikat, ada satu malaikat, dia kalau berzikir, subhanal aliyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanak haitsu kunta, subhanaka haitsu kunta, subhanak. Isinya para malaikat itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita sholat, baca subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu udah sama kayak ibadah seluruh malaikat yang ada di langit sana, Pak. Syaratnya satu, mengenal yang kita sebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dari awal dicipta bacanya satu aja, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi. Apa? Jadi malaikat A subhana rabbil a'la, malaikat B subhana rabbil azim, malaikat ini subhana rabbil azim bihamdi. Semakin banyak zikirnya, semakin mulia malaikat itu. Nanti akan semakin banyak sayapnya. Apa kata Rasulullah ketika aku naik, dalam hadis Imam Tabrani, hadisnya Hasan, naik ke langit, Allah mi'rajkan, aku melihat ada seorang malaikat. Jika dia ingin menembus langit dan bumi sekejap, maka dia akan menembusnya. Jika dia ingin menutup langit dan bumi sekejap, dia akan menutupnya. Lalu aku berkata, zikir yang aku dengar darinya adalah subhanaka,
haitsu kunta. Apa terjemahannya itu? Maha suci, maha hebat Engkau ya Allah, sehebat menurutmu, bukan menurutku. Inilah makna subhanallah. Allah maha suci, perlu kita sucikan. Maka kesuciannya Allah, karena dialah yang suci. Maksudnya, dibolak-balik gitu ya. Allah itu suci bukan karena kita baca subhanallah. Gitu. Tanpa kita baca subhanallah, Allah sudah suci belum? Maka kalimat ini bukan untuk mensucikan Allah, tapi untuk menyatakan, aku betul-betul meyakini ya Allah, Engkau maha suci. Itu maknanya. Jadi tolong diluruskan. Tasbih-tasbih kita selama ini, bukan kita sedang membersihkan Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh, Pak. Yang perlu dibersihkan, kalbu ini, dengan nama Allah itu. Jadi mulailah sholat, lalu mengilmui apa yang dibaca dalam sholat. Nggak mesti menerjemah, Pak. Kalau menerjemah nanti bapak capek. Mengilmu yang dibaca, ini yang kita sebut bermakrifat. Makrifat kan artinya berilmu, knowledge, berpengetahuan. Ada malaikat yang memikul arash. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ini malaikat pemikul aras. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, ya, ini kalimat diambil oleh Nabi dua. Subhanallah, Alhamdulillah, kalimatani khafifatani alal lisan. Sangat ringan dua kalimat ini bagi lisan, tapi habibatani ilar rahman. Tapi Allah yang maha rahman, yang menguasai aras, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai semua kalbu manusia, sangat mencintainya. Maka ciri-ciri orang yang dicintai Allah, buah bibirnya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mudah toh jadi kekasih Allah. Tinggal mau ngamalin aja, Pak. Mau gak ngamalin ini? Berarti kita sudah bahkan melewati fase-fasenya malaikat. Apa untungnya jadi manusia? Bapak Ibu ini dulu mungkin pernah kalau diperdengarkan cerita malaikat, ingin jadi malaikat aja deh. Jangan. Malaikat itu beribadah karena dia dibuat seperti itu. Kalau bahasa Arabnya majburan, dipaksa begitu. Sedangkan manusia beribadah ikhtiaran, karena dia memilih. Kan di Quran jelas, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalian silakan pilih, yang beriman silakan, yang kufur silakan. Jadi Allah kasih pilihan. Kita milih yang mana, Pak? Alhamdulillah pagi ini Allah bantu kita memilih yang taat. Alhamdulillah. Nanti habis salat syuruk itu, Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, 100-100. Bisa nggak ngamalin tuh? Jadi zikir kita nggak usah tinggi-tinggi. Zikir kita begini-gini. Kecuali sudah belajar zikir khusus. Ada namanya zikir kolbu. Nah, tambahan lagi tuh, Pak. Nanti zikirnya lebih berkualitas rasanya. Jika di dunia itu banyak orang-orang yang mengejar dunia, tapi sebelum mereka mengejar dunia, ada yang minta doa dulu kepada ahli kolbu, benar nggak? Orang, ini saya pernah cerita juga, sebelum nyalon jadi anggota DPR, datang ke siapa? Ke kiai nggak? Si kiainya nggak suka dunia. Udah jadi gubernur dia, udah jadi anggota DPR, nanti minta doa lagi supaya posisinya aman.
Mintanya ke siapa? Maka ini pejabat-pejabat, artis-artis, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, kata Imam Sya'rani, dan itu terbukti sampai hari ini. Jika ia mendekati orang alim, ahli zikir, ahli kolbu, niatnya bukanlah ingin mengenal Allah kebanyakan, tapi ingin mempertahankan posisinya di dunia. Kenapa? Di kolbunya hanya ada ma'rifatud dunia, mengenal dunia, cinta dunia. Tapi dia mintanya kepada, ini plus juga Pak, masih syukur dan minta kepada wali Allah, coba mintanya ke dukun. Ini kejadian kan, artis-artis punya guru spiritual yang barusan meninggal ini, ritualnya pakai apa tuh, narkoba ya. Ini narkoba kok bisa tembus ke Masjidil Haram, jadi pergi umroh, dia nyabu Pak di sono, nggak tahu pakai sabu atau apa di sono ya. Kok bisa? Kalau dia nggak bekerja sama dengan jin, nggak mungkin. Jadi udah jadi hambanya jin. Di antara orang alim, kenapa ada orang alim yang berkarisma? Kita lihat. Ini karismanya grade-nya A, yang ini grade-nya B, ini C. Kita berasa begitu. Kenapa Pak? Karena kemuliaan seorang alim tergantung ilmu yang disimpan di kolbunya. Ahli fikih, kemuliaannya di ilmu fikih, ilmu zahir, yang tampak-tampak. Maka ilmu yang tidak tampak, dia nggak bisa bahas. Jadi ahli fikih itu nggak akan bisa membahas soal khusyuk. Kalau dia bahas soal khusyuk, kita ketawa. Atau malah nyusahin orang. Ciri-ciri ahli fikih kalau bahas soal khusyuk apa? Caranya cuma satu, memahami yang dibaca. Ya repot, kalau yang nggak kuliah, nggak nyantri kan repot Pak. Kuliah agama atau santri di pesantren. Ini bapak-bapak ini akan kelimpungan. Di sini dulu ada kursus bahasa Arab. Hasilnya apa? Ya? Kita bertahun-tahun ngaji Pak. Banyak yang nggak jadi di pesantren. Tanya teman-teman kita yang tamat pesantren. 6 tahun, 7 tahun di pesantren, pas kuliah hilang. 6 tahun di pesantren, dagang hilang. Jadi PNS hilang. Kok bisa begitu? Ya begitulah ilmu. Ilmu kalau nggak diasah, nggak ada asa, pergi deh. Ada ahli kolbu. Ahli kolbu ini bertingkat-tingkat juga. Ada yang kolbunya bisa mengenal nama Allah, nama doang. Orang ini sudah spesial. Kalau dia doa, dia tahu cara manggil nama Allah. Ini bapak ini, kalau saya panggil, hoi, 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 sini, mau nggak datang? Pasti nggak mau datang. Ya, ada seorang tamu saya datang ke tempat pusat kajian kita di Ciputat. Dia udah ngerasa sesuatu ya. Datang ke saya, terus tasnya di belakang. Dia trek-trekin orang belakang, sini, tas gua. Ya orang bingung, kamu manggil siapa? Sebanyak itu orang di dalam. Nggak ada yang mau ngambilin, akhirnya dia ngambil sendiri tasnya. Kenapa? Karena nggak memanggil dengan nama. Itu baru makhluk, apalagi Allah. Allah itu mengatakannya, walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Nah, maka ada rumus Pak, silakan dijadikan kaidah dalam diri kita. Apa kaidahnya? Pengenalanmu kepada Allah dimulai dari pengenalanmu dengan nama Allah. Nah, seberapa banyak nama Allah kita kenal, sebanyak itulah pengenalan kita kepada Allah. Ini level 1 Pak. Orang di sini udah jadi kekasih Allah udah wali Allah orang begini. Jadi dia tahu nama Allah. Maka jika dia berdoa, dia memanggil, itu bukan dengan lisannya dia memanggil, tapi dengan kolbunya. Kenapa? Karena Allah hanya memandang kolbu, tidak pernah memandang lisan.
Innallaha yanzuru ila qulubikum. Maka orang ini sibuk mengisi kalbunya, bukan mengisi lisannya. Hamba bersamakan Allah, coba orientasi kajian kita sekarang, orientasi mewarnai kalbu, mengisi kalbu. Apa yang dipandang cuma kalbu, yanzuru ila qulubikum, udah jelas itu dalam hadis yang sahih. Allah cuma pandang kalbu. Maka jangan berpakaian, berpenampilan kecuali niatnya untuk menjaga kalbu. Nah ini kan berat nih, pakai gamis kayak saya nih misalnya ngerasa diri suci kan repot. Padahal pakaian begini ya orang nggak bener juga di Arab pakai baju begini Pak. Tapi karena saya punya memori, guru saya waktu ngajar dulu bajunya begini. Maka setiap kali pakai baju ini ingat guru gitu Pak. Kalau ingat guru, ingat ilmunya, disebutlah ini rabitah. Ya. Ingat ikatan kolbu dengan guru. Ini sederhananya begini. Biasanya yang begini perempuan Pak, istri, ya, perempuan secara umum. Perempuan tuh paling ingat simbol. Dikasih hadiah, dikasih baju, dikasih cincin, dikasih. Ya, begitulah dia ingat terus. Maka bapak ini bisa jadi lupa kapan istrinya lahir, kapan anaknya lahir, ya enggak? Lupa nggak? Kalau istri mungkin nggak lupa, anak yang lupa. Sering lupa, ya kan? Karena kita suka melupakan memori, sedangkan bagi perempuan itu penting. Kenapa? Perempuan diberi Allah kelembutan hati, maka ciri-ciri orang yang lembut itu suka mengingat, Pak. Kalau diangkat gimana nih? Ciri-ciri orang yang kalbunya lembut, dia suka mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling baik kepada kita Allah, bukan pasangan, Pak. Yang gak pernah khianat sama kita ya cuma Allah. Kalau pasangan mungkin pernah khianat, kita pernah khianat, kita pernah rusak, tapi Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Yang ada cuma hamba mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi sholat aja udah khianat, ya mohon maaf, Pak. Kepala nih sujud, hatinya sujud enggak? Kalau enggak khianat sudah itu. Kepalanya ruku, ruku itu adalah ta'zim, menghabiskan ego, menghormati, respek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalbunya kok enggak? Banyak orang sujud merasa sujudnya paling bagus, samping kiri kanannya enggak bagus. Nah, kan udah kenal lagi tuh. Ada setan sholat, ada. Kita udah masuk sholat, dia masuk. Nah, ciri-cirinya satu. Kita suka mengingat yang bukan berkaitan dengan Allah. Ketemulah di hadis Nabi, bahwa ternyata setan itu berbicara ketika kita sholat. Uzkur kaza. Kamu ingatlah ini. Kamu ingat gak ini? Ingat gak ini? Maka tiba-tiba kau imamnya udah ruku, gitu kan? Kejadian nggak? Ya, tapi dan udah nyampe di sini, alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Ada orang yang menyimpan di kalbunya bukan hanya sekedar nama-nama Allah, tapi dia menyimpan kenangan tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini kalbunya naik lagi nih. Orang ini. Jadi jika ada dua kiai beradu doa, satu ingin memenangkan A, satu ingin memenangkan B. Yang menang yang mana Pak? Kalbunya. Yang sudah sampai mengenal sifat Allah. Jadi satu kali dulu, waktu pemilu-pemilu dulu, seorang kiai saya ngomong, ini kita ini rame di dunia nih. Gerakan dunia kita sudah bagus nih. Tapi kita sepi naik ke langit. Maksud beliau adalah kita ini rame kawan-kawan di WA, mendukung fulan. Tapi jarang yang menembus langit ketika berdoa. Maksudnya gimana? Backup
wali-wali yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya kurang banyak. Sehingga kalah. Dan itu sering terjadi, Pak. Sering terjadi, ya. Di antara wali-wali itu, ada yang paling tinggi. Jika di masa kenabian, nabilah orangnya. Jika setelah masa kenabian, maka wali yang disebut Al-Ghaus, Al-Qutub Al-Ghaus. Yang mana suatu wilayah akan diberi hujan karena doanya. Bala diangkat, nggak diangkat, kalau diangkat tangan, Pak. Berarti sekarang beliau belum angkat tangannya. Corona masih ada kan? Benar nggak? Imam kita kena apa? Kurang yakin apa lagi? Cuma jangan terlalu horor, jangan terlalu sering-sering nonton berita. Saya sarankan cukup seperlunya aja, Pak. Kalau perlu nggak usah nonton, kita sama-sama tahu aja lah. Ya, ya sama-sama tahu aja. Kalau emang COVID ada kok, bahkan bermutasi cepat sekali. Dia flu, tapi lebih ganas, kira-kira begitu. Kalau Donald Trump bilangnya apa? Fluhan ya, sekarang udah pindah dia, Pak. Udah dipecat deh oleh masyarakatnya sendiri. Itu kejadiannya Amerika kan lucu, Pak. Negara demokrasi katanya, ya, tapi anarkis, benar nggak? Ini kan kasihan juga kita. Ini resiko demokrasi, tapi demokrasi gitu-gitu aja, jarang terjadi penggulingan, itu jarang. Kembali ke teks ini. Jika ada orang, ada lagi yang lebih tinggi nih yang tadi nih. Di masanya, dia mengenal rahasia zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang inilah nabi di zamannya. Kalau hidup di zaman kita masih ada nabi nggak? Nggak ada nabi. Maka kita sering kasih tahu, Nabi Isa kalau turun nanti, walaupun beliau seorang nabi, tapi pangkat itu nggak berlaku. Beliau nabi, iya, tapi pangkat itu nggak berlaku. Bahkan beliau nanti bertugas menutup kewalian umat Nabi Muhammad. Betapa canggih dan mulianya umat kita. Penutup kewaliannya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini kolbu-kolbu para nabi dan wali-wali yang agung itu isinya adalah mengenal zat Allah SWT. Yang kalau mengenal ini gak bisa dibahasakan dengan bahasa yang mudah. Salah ngomong dikit bisa zindik, Pak. Ya. Nah, di antara mereka ini, jika beradu nih, Pak, kiai yang mengenal asma, kiai yang mengenal sifat, kiai yang mengenal zat. Kalau beradu doa di langit, siapa yang menang? Yang mengenal zat Allah. Ya samalah di dunia ini, orang yang megang wali kota, orang yang megang gubernur, sama yang megang presiden, mana yang menang? Kira-kira begitu, Pak. Paham di situ ya? Jika demikian, maka perbendaharaan rahasia yang paling utama yang tersimpan di kolbu apa? Mengenal dunia atau mengenal Allah? Mengenal Allah pastinya. Ya. Di antara kita nih, mungkin Bapak ini ada yang doktor, ada yang MA, ada yang direktur tadinya, ada yang ini dan itu, ada yang kaya, tajir, tapi bisa jadi imam nggak? Kenapa? Nggak bisa, karena di kolbunya tidak ada Al-Quran 30 juz. Yang maju ke depan yang 30 juz. Karena kolbunya ini membuat beliau Allah tempatkan di depan. Kira-kira seperti itu, ya. Mau atasan, tetap aja ya, di belakang, mohon maaf, bokongnya imam. Benar gak Pak Mirwan? Kenapa? Karena beliau punya Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Nah inilah maknanya.
Jadi orang itu mulia sebanyak apa aset-aset Allah ada dalam dirinya. Gitu. Yang membuat dia bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak itulah, setinggi itulah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa, Pak? Saya ada 2 menit. Oke, mau tanya jawab? Waduh, belum nambah hikam nih, Pak. Baru 1. Tapi ini sudah mengena sekali. Saya pun sangat terpukul dengan kalimat ini. Ya. Sangat tertampar dengan kalimat ini. Karena hari-hari kita lebih banyak sibuk dengan selain Allah daripada dengan Allah. Ya, ngeceknya pas sholat aja, Pak. Kalau sholat udah mulai nggak nikmat, wah berarti saya udah ngerasa kebanyakan ngapain nih, nonton Joe Biden nih kan. Ya, baik. Silakan Bapak senamakan Allah, ikhwan fillah, jika ada yang mau disisihkan, ditanyakan, tafadhol. Ya. Sedangkan yang kedua, karakter yang mana? Masih ingat? Karakter binatang buas. Aku binatang buas ini mau cari kesalahan orang terus. Ingin menguasai orang terus. Ini kelihatan dari diksi-diksi kalimatnya. Kalau dia seorang suami istri, pengennya menguasai pasangannya. Pengennya menghardik pasangannya. Pengen nyari kesalahan di keluarga. Jadi di rumah tuh nggak ada yang nyaman. Jadi kenapa di rumah kita sering tengkar misalnya? Itu karena karakter ini masih dipelihara. Kalau dia seorang guru, seorang mu'alim, seorang ustadz, maka mimbar-mimbar jadi kotor, Pak. Mimbar-mimbar jadi kotor. Cuma karena beda politik, kalimat sesat keluar. Kalimat-kalimat kafir keluar. Nah, hati-hati ini. Ini kita sudah melalui di tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun ke depan nggak terjadi lagi itu. Berapa banyak kantor-kantor di zaman-zaman pemilu kada sebelumnya, masjidnya itu betul-betul bikin sakit telinga, Pak. Sampai beberapa sahabat saya udah nggak mau lagi Jumatan. Kenapa nggak mau Jumatan, kita tanya. Ya, bikin dosa, Ustaz. Apa yang terjadi? Oh, ternyata masjid, mimbarnya sudah menjadi ajang orang menyampaikan luapan emosinya. Nah, ini menyedihkan. Di dalam Al-Quran kita masih ingat surah Al-Fat ayat 29. Ciri-ciri orang beriman itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda keimanan mereka itu adalah ada bekas sujud di wajahnya. Wajah itu bahasa Arab, bisa artinya wajah ini, bisa artinya sesuatu yang menghadap kepada manusia. Atau yang menghadap kepada Allah. Maka kita menyebut wajah tu wajahya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Wajah juga berarti ada wajah zahir, ada wajah batin. Wajah zahir menghadap makhluk, tapi wajah batin menghadap Khalik. Kalau wajah batinnya menghadap Khalik, pasti kalimat yang keluar adalah nama-nama indah dari Sang Khalik. Inilah yang disebut man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang ahsaha, mengulang-ulangnya, merenunginya, memasukkannya ke dalam kalbunya, pasti itu yang keluar. Maka tidak mungkin kendi, gelas, teko yang berisi hitam, kopi, keluarnya susu. Tidak mungkin. Kecuali kopi susu, gado-gado lagi. Isinya air mineral, putih bening, pasti keluar bening.
Jadi kita nggak usah kemudian menilai orang, cukup kita nilai diri kita sendiri. Saya kalau dengerin khutbah itu kadang ngeri-ngeri sedap. Ngeri khutbah. Nah, saya juga dalam sebulan itu mungkin ada 2 kali itu nggak khutbah. Cuma pengen dengerin khutbah. Kita pengen belajar juga gimana sih menjadi pendengar yang baik. Biasanya didengerin orang mulu. Kita serem juga, Pak. Itu di mimbar itu ada setan juga. Setan popularitas, Pak, di sini. Ada setan apa lagi? Setan pengen dihargai. Makanya beberapa khotib itu marah-marah di mimbar, ngelihat jamaahnya tidur. Dia nggak usah marah ya. Kadang-kadang orang merem, dia denger, kan bisa begitu. Kenapa dia tidak berhusnuzon kepada orang, berbaik sangka? Nah, penyakit orang hari ini suka berburuk sangka. Nah, berburuk sangka itu sifat dari yang ketiga, Pak, setan. Nah, karakter ini banyak pada kita. Jadi kita nggak usah bermusuhan sama setan dulu, bermusuhan sama diri dulu. Inna ada eka mabanyana janbay. Imam At-Tabari ketika menyebutkan bekas sujud ada di wajah mereka, sujud di situ artinya kerendahan hati. Betul kalau orang dia kuat sujudnya, jidatnya hitam. Itu juga masuk. Tapi jidat hitam itu zahirnya, batinnya apa? Ada ketundukan di dalam hatinya. Sujud intinya apa? Ketundukan atau sekedar kepala kita ke bawah? Ketundukan. Maka bapak-bapak yang Allah kasih jidatnya hitam harus lebih tunduk dari kita-kita yang jidatnya gak hitam. Ya, itu amanahnya berat tuh. Ya. Kadang-kadang setan itu ngomong, waduh, jidatmu hitam nih, kamu ahli sujud nih, hati-hati. Kita baca aja ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kadang-kadang nggak lewat jidat, Pak, lewat kopiah. Kadang lewat baju, kadang lewat sarung, kadang lewat serban. Tergantung setannya mau masuk dari mana. Karena setan mengalir dalam semua pembuluh darah kita. Jadi nggak ada yang selamat Pak di sini. Jadi kita mau gimana aja jadi wali Allah, tetap masuk tuh setannya. Hanya satu yang tidak bisa diakses oleh setan. Qalbu. Nah, saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, Imam Suhrawardi mengatakan dalam kitab Awariful Ma'arif, setan iblis itu meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk bisa masuk kepada kalbu manusia. Akses was-was kalbu manusia. Apa kata Allah? Tidak boleh, ya, tidak diizinkan. Kenapa? Kalbu itu hanya tempat nama Allah. Di sini kelihatan, Pak, iblis itu dari dulu pengen ngambil kekuasaan Allah gitu. Kenapa iblis itu jadi iblis? Karena dia ingin menjadi sekutunya Allah. Maka Allah kasih tahu, kamu hanya dapat izin masuk melalui pembuluh darah hambaku. Gak boleh masuk ke kolbu. Kolbu itu raja. Jadi iblis itu karena keinginannya menyaingi Allah, maka dia terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba dilihat di sini, iblis bisa ngomong kepada Allah nggak? Berarti iblis itu secara kasar, penyingkapan rohani, itu dia bisa bertemu Allah. Maka tidak jaminan orang yang dibukakan kolbunya, pikirannya alam gaib, lalu dia jadi benar. Itu sebabnya ilmu-ilmu kebatinan tidak selalu membuat orang dapat hidayah. Kenapa? Kadang-kadang
kemampuan dia mengakses alam gaib itu membuat dia tambah sombong. Nah, sekarang agak menyeramkan ini. Di YouTube itu banyak sekali sekarang konten-konten yang berisi kebatinan. Akhirnya semua orang bisa mengakses. Ya. Ke depan lihat aja Pak, bahkan banyak orang aneh-aneh nanti ngomong aneh aja ya. Jadi Imam At-Tabari menyebutkan selain bermakna bekas hitam di wajah, maka bekas sujud itu artinya adalah cahaya sujud. Apa itu cahaya sujud? Cahaya ketundukan. Nah, maka ciri-ciri orang yang punya pribadi sujud, dia suka ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, sepakat nggak? Nabi berapa kali ngalah? Ngalah dari orang Taif. Akhirnya anak-anak orang Taif jadi mukmin semua. Yang kedua, ngalah dari orang kampungnya, Makkah. Akhirnya orang Mekah menjadi Muslim semua. Kapan Nabi ngalah dari orang Mekah? 2 kali. Pertama saat beliau keluar. Ngalah itu. Gak mau polemik. Yang kedua, tahun ke-6 Hijriah. Udah nyampe di gerbang Mekah, diusir. Kira-kira gimana Pak? Kita banyak nih, rame nih. Kita hancurkan Mekah bisa? Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah agama kita benar? Apakah engkau benar-benar Rasul? Kok ngalah gitu? Jadi dalam pikiran Sayyidina Umar, benar itu mesti menang. Sedangkan dalam targetnya Nabi, menang itu belum tentu benar. Ya, gimana yang dicari? Cari kemenangan dengan cara yang benar. Ternyata itu tahun ke-6. Baru terbuka 2 tahun lagi. Tahun ke-8 tidak banyak. Boleh dikatakan tidak ada pertumpahan darah kecuali yang melanggar perjanjian. Menang benar. Itu Nabi. Maka kadang-kadang orang-orang, ya mohon maaf, anak-anak muda itu kalau berjuang punya harokah itu nggak sabaran, maunya berontak aja ya. Nah, ini kolbunya belum dirawat sebenarnya. Nah, kita dulu juga begitu.